Halo, loh, apa kabar? Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Saya Arsman Arif dan Bung Rocky Gerung. Dan saya langsung ajak Anda bergabung dengan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, kemarin itu 12 partai deklarasi mendukung pasangan Ridwan Kamil Suswono sebagai pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur di Jakarta. Dan PDIP ditinggal sendirian. Ini nggak bisa mengusung calon karena jumlah kursinya tidak cukup. Nah, ternyata tidak hanya untuk Jakarta, pola serupa juga bakal terjadi di Banten. Golkar yang semula itu akan mengusung kadernya, yakni Airin, ini mantan wali kota Tangerang Selatan, dan berpasangan dengan kader PDIP itu dibatalkan. Kata Sekjen Partai Golkar, Airin itu akan diberi tugas lain. Artinya ini PDIP ya ditinggal lagi sendirian. Pada akhirnya kita harus saksikan bagaimana politik penyingkiran itu dimaksimalkan oleh Presiden Jokowi. Apapun yang berbau PDIP tidak boleh hadir di dalam lapangan politik. Dan itu yang pola itu mulai terlihat di Banten. Airin yang adalah kader Golkar dan potensial didukung oleh PDIP juga itu dibatalkan pencalonannya itu. Jadi semua soal sekarang tergantung pada pengkondisian supaya apapun kader-kader dari PDIP tidak boleh disertakan bahkan sebagai wakil atau sebagai komponen di dalam pilkada nanti. Jadi absolutisme itu sudah mulai bergerak. Kita akan lihat pola itu akan dipakai di semua tempat di Indonesia, dan kemungkinan bahwa kotak kosong akan merajalela terbuka, bahwa Presiden Jokowi tidak peduli dengan nilai umpatan publik, atau dari awal kita tahu ini adalah semacam sandiwara saja. Dia nggak peduli karena bagi Jokowi saya kira rumus itu sudah final. Siapapun yang menentang keinginan dia harus disingkirkan, dan PDIP sudah jadi korban yang diperlihatkan langsung tuh. Jadi dipamerkan sebetulnya yang disebut the festival of torture, festival ya apa istilah festival of torture. Jadi semua hal itu akan digebuk oleh Jokowi, dan itu yang harus dipamerkan. Jadi ada semacam rasa puas kalau dia berhasil untuk menyingkirkan PDIP. Ada semacam rasa gembira kalau orang kemudian melihat bagaimana PDIP terkapar tuh. Ada semacam keinginan untuk menghukum PDIP habis-habisan. Dan keinginan itu diperlihatkan justru ketika publik mulai mempertanyakan apakah Jokowi serius untuk menghasilkan pilkada, atau sebaiknya nggak usah ada pilkada aja, karena toh tidak ada kompetisi di situ kan pilkada intinya adalah kompetisi. Nah, kalau kompetitor itu dihalangi dan digantikan dengan kotak kosong, ya sangat mungkin bahwa atau calon independen bahkan, bahwa praktek pilkada nanti itu lebih buruk dari pilpres. Pengendalian terjadi di mana-mana. Seolah-olah Jokowi mau bilang pakai lagunya ABBA itu the winner takes it all, itu pemenang harus ambil semua. Tetapi jangan lupa bahwa ada hal-hal yang kadang-kala tidak bisa diprediksi, karena politik selalu menyimpan semacam misteri. Yang terlalu lengkap dipersiapkan bisa bubar tanpa kita prediksi sebetulnya. Nah, menarik. Tadi Anda menyinggung soal tidak diperlukan adanya pilkada ya, dan itu sempat disinggung oleh politisi Gelora, ini wakil ketua umumnya Fahri Hamzah, yang dia menyatakan sudah tidak perlu ada pilkada, tapi aklamasi saja. Saya nggak tahu ini apakah itu ucapan serius atau semacam sinisme, karena yang diusung menjadi calon wakil gubernurnya itu adalah PKS, ya Suswono yang berseteru dengan Partai Gelora. Jadi apa menurut Anda dampaknya ini bagi PKS? Jakarta sudah selesai, Ridwan Kamil dan Suswono jadi Golkar dan PKS, dan itu diatur sedemikian rupa supaya potensi menang Ridwan Kamil itu diperlihatkan dari awal, itu bersama dengan PKS, yang memang PKS adalah pemilik politik Jakarta. Kelihatannya itu yang akan diucapkan nanti oleh Presiden Jokowi, bahwa kami sudah menghitung bahwa Ridwan Kamil, Golkar dan PKS itu udah pas itu, karena Golkar sudah diancam dan PKS sudah dibujuk artinya dibeli, sehingga suara PKS akan masuk ke dalam kubu Kimplas. Jadi Jokowi menghendaki ada semacam ketaatan absolut.
Dan kita nggak tahu apakah PKS diancam atau dinego dengan cara apa. Tapi faktanya PKS berhenti menjadi partai oposisi kan, itu dasarnya itu. Nah, kita tinggal lihat bagaimana efek dari politik Jakarta nanti terhadap suara PKS. Apakah PKS masih akan dapat suara? Tentu dapat suara. Tapi kalau publik Jakarta mulai membaca bahwa PKS sebetulnya dihadirkan hanya untuk menghalangi kader-kader Anies misalnya, atau kader yang diinginkan oleh PDIP, maka impactnya adalah penurunan suara PKS. Saya kelihatannya melihat bahwa suara PKS akan turun di Jakarta, karena publik Jakarta tahu ini sekedar permainan, bukan kejujuran di dalam berkompetisi. Demikian juga PDIP kehilangan kesempatan karena suara PDIP tidak cukup untuk mengusung kader atau calonnya sendiri kan. Jadi tetap dalilnya sama, PDIP harus dilenyapkan dari di screen off dari peta politik itu. Jadi kelihatan dendam atau kemarahan Jokowi itu makin menjadi-jadi. Dan kita ikuti aja permainan ini, karena apapun yang hendak diajukan sebagai pembenaran bahwa oke, ini adalah hak rakyat untuk ikut dalam pilkada, dan memang partai-partai yang beroposisi dengan Jokowi itu sudah ditaklukkan, satu-satunya PDI memang tidak punya suara. Tetap orang lihat bahwa ada pengaturan, ada yang direkayasa, bahwa politik adalah rekayasa, oke, tetapi ini rekayasa yang menghentikan demokrasi itu salahnya di situ. Boleh merekayasa, tapi jangan menghentikan proses kompetisi fair. Jadi ini pelajaran pertama bahwa Presiden Jokowi tidak paham bahwa sirkulasi elit itu harus dimulai dengan kompetisi yang fair. Tapi itu udah terjadi. Dengan situasi semacam ini, apa yang bisa dilakukan oleh PDIP dan bagaimana prediksi Anda tentang masa depan Partai Banteng Moncong Putih ini? Bagaimanapun juga kan PDIP adalah pemenang pemilu dan mereka memiliki kursi terbanyak di DPR RI. Jadi kalau MD3-nya nggak diubah, ya mereka akan menjadi ketua DPR. Kalkulasi saya, PDIP akan melawan. Tentu PDIP menunggu momentum dan menghitung ketika Jokowi lengser, tentu Prabowo butuh agen atau butuh mitra untuk mengamankan kebijakannya di DPR, dan di situ PDIP akan menunjukkan strategi dia. Apakah akan beroposisi sambil mencari posisi di parlemen, dan pasti posisi itu dia peroleh, dan dengan kata lain keseimbangan politik di DPR itu akan pindah pada kubu PDIP. Walaupun presidennya adalah Prabowo, tetapi pembuatan regulasi di DPR akan dikendalikan oleh PDIP. Ini ada perhitungan, saya kira, yang sudah masuk dalam kalkulasi peta politik Gerindra, bahwa PDIP adalah partner untuk menjalankan kekuasaan. Partner dalam arti menghindari PDIP terlalu berisik nanti ketika Pak Prabowo berkuasa. Tentu ini satu sinyal baru bahwa PDIP tetap pegang kartu karena dia adalah mayoritas di DPR nanti kan. Jadi apapun, Jokowi tidak mungkin membatalkan kedudukan strategis PDIP, karena PDIP popular vote-nya itu melampaui tokoh-tokoh yang diajukan oleh koalisi Kim hari ini. Jadi tetap banyak tokoh PDIP di daerah juga yang tidak mungkin mencalonkan diri karena dihalangi oleh strategi Presiden Jokowi. Tetapi social base PDIP itu tidak akan berubah. Apalagi kalau misalnya makin terlihat bahwa pola ini akan dipakai, itu pola pepesan kosong, pola kotak kosong. Itu artinya masa PDIP akan dengan sendirinya menjadi radikal. Dengan sendirinya akan timbul semacam patriotisme, karena PDIP menganggap, terutama masa di bawah, bahwa mereka betul-betul dikerjai secara nasional tuh. Nah, itu yang berbahaya kalau konflik ini tidak bisa diantisipasi oleh Presiden Prabowo nanti, karena ini akan berkepanjangan tuh. Kan ini tinggal dalam 2 bulan nih semua hal yang menyangkut persiapan politik pilkada itu sudah disertai oleh kalkulasi apa yang akan terjadi kalau PDIP betul-betul tidak satupun atau mayoritas calon PDIP itu dibatalkan di daerah-daerah. Jadi ini inti atau keadaan baru yang harus kita antisipasi. Bila ketegangan politik berlangsung dalam keadaan kesulitan ekonomi, maka perang jalanan itu akan terjadi. Kita hanya bisa mengantisipasi dan sambil menganalisis.
Nah, kalau kita bicara politik penyingkiran, politik of exclusion gitu ya, PDIP kan ini penyingkiran dari PDIP ini bukan hanya di pilkada nih, yang jelas ini terjadi di Jakarta dan di Banten nih ya. Tapi kan Jokowi juga melakukannya di kabinet dengan kemarin melakukan reshuffle kabinet. Ada dua menteri PDIP yang digusur dari kabinet. Apalagi berita yang di reshuffle terutama adalah dua menteri utama dari PDIP, kan itu menunjukkan bahwa Jokowi betul-betul ingin menghapus PDIP dari peta politik Indonesia itu. Walaupun kita dengar ini kepentingan transisi, oke, kalau kepentingan transisi ya apa poinnya? Harusnya kan transisi itu dilakukan, reshuffle dalam keadaan transisi dimaksudkan untuk membenahi postur kabinet yang tidak mampu memberi jaminan sebagai buffer untuk ekonomi rakyat yang sedang jatuh kan. Kalau kita baca laporan Kompas tadi di Jakarta Timur itu frustrasi karena kesulitan ekonomi mengakibatkan banyak orang sakit, frustrasi di bidang harga beli yang begitu mahal itu menyebab banyak orang yang akhirnya merasa lebih murah untuk makan di warteg daripada beli bahan makanan tuh. Jadi frustrasi ini dihadapi oleh kelas menengah, dan di Jakarta potensi kelas menengah untuk mengatakan tidak dalam bentuk ekspresi yang lebih bersifat kekerasan dalam ucapan maupun dalam tindakan itu potensial terjadi. Dan kita mulai melihat bagaimana reshuffle itu sebetulnya hanya dimaksudkan untuk mengintip apa yang lemah pada Jokowi, maka itu yang dia perkuat tuh. Apa yang lemah pada Prabowo itu yang sudah diperkuat. Jadi ini tukar tambah sebetulnya antara Prabowo dan Jokowi. Jadi reshuffle ini bukan persaingan antara Ibu Mega dan Pak Jokowi, tetapi persaingan antara Pak Jokowi dan Prabowo, dalam tanda petik persaingan, karena di antara dua tokoh ini, Prabowo dan Pak Jokowi, mulai berupaya untuk memasang panel politiknya lebih awal kan. Jadi kabinet yang direshuffle tentu ada orang Prabowo, ada orang Jokowi di situ. Tinggal kita lihat bagaimana pada akhirnya Pak Prabowo masih punya keleluasaan nggak untuk mengubah struktur ini dalam 2 bulan. Kan reshuffle yang dilakukan menjelang 2 bulan itu nggak ada urgensinya sebetulnya, selain keterangan bahwa Jokowi hendak memasang orang-orangnya, selain bahwa Pak Prabowo juga ingin pasang orang-orangnya tuh. Jadi ini persaingan di antara presiden yang akan lengser dan presiden baru yang harus mendahului pengisian kabinet sebelum kabinet itu penuh oleh orang-orang Jokowi. Nah, kita sekarang bahas soal Golkar ya. Kelihatannya memang Golkar ini kalau untuk di Jakarta dia diuntungkan karena dipastikan akan dapat posisi gubernur tanpa susah payah bertarung begitu ya. Tapi dalam kasus di Banten kan ini jelas bakal menimbulkan ketidakpuasan bagi para kadernya, begitu juga di Sumatera Utara gitu. Nah, yang ini kira-kira dampaknya menurut Anda bagi partai ini, bagi Golkar itu ya, seperti apa? Yang menarik untuk ditunggu adalah hasil dari pilkada itu sendiri, terutama di DKI. Apakah Golkar akan masih dapat suara, atau walaupun yang dicalonkan adalah Ridwan Kamil, atau suara Golkar itu akan turun secara drastis karena dianggap bahwa Golkar tidak mampu melawan. Kan publik Jakarta selalu menganggap bahwa oke, Anda di persekusi tapi melawan dong. Kan Golkar adalah partai yang tahu taktik dan strategi, tapi kenapa nggak melawan? Jadi ide melawan itu tidak ada pada Golkar. Itu artinya Golkar pengecut, sama seperti Nasdem misalnya, karena tidak mau melawan tuh. Jadi kita mulai lihat bagaimana politik itu menggumpal di dalam keterangan memilih antara mau melawan apa tidak melawan. PDIP pasti akan dapat suara banyak tuh di dalam proses pilkada nanti. Masalahnya dia tidak bisa menempatkan kader-kader dia karena dihalangi secara politis atau direncanakan untuk dihalangi secara politis. Jadi kesempatan kita juga untuk menilai apakah efek dari cewek-cewek Jokowi ini menyebabkan Golkar itu akhirnya mesti menyusun ulang kader-kadernya, atau bahkan dia mesti mencari kesempatan baru untuk memulai lagi persiapan politik ke 2009. Pasti itu akan mengurangi niat anak-anak muda untuk masuk ke Golkar. Pasti akan mengurangi mereka yang secara profesional ingin berpolitik dan meninggalkan Golkar. Jadi poin ini, poin
Golkar tidak berani ini, itu adalah faktor yang akan merambat ke daerah-daerah. Jadi nggak ada orang yang akan memilih Golkar karena Golkar dianggap tidak berani itu. Kan ini era ketika politik itu ditagih pada satu titik. You berani melawan apa tidak? Kan partai politik dirancang untuk berkelahi secara politik, bukan untuk tunduk habis-habisan kan. Nah bahasa tubuh dari Nasdem, dari PKB, semua hal yang kita lihat di media massa hari-hari ini itu pemimpin-pemimpin Nasdem dan PKB itu kelihatannya menunduk, bahkan mau mencium tangan atau bahkan mencium lututnya Presiden Jokowi. Itu adalah praktek politik yang buruk sebetulnya, karena selalu mesti ada semacam elite atau kemuliaan dalam politik bahwa ketua partai itu setara dengan presiden. Bedanya presiden lagi memerintah, ketua partai ada dalam posisi menunggu kekuasaan. Tetapi kita mesti menghormati partai itu sebagai lembaga resmi dalam demokrasi yang memungkinkan kompetisi itu diajukan dengan cara yang masuk akal. Nah sekarang kompetisi itu dibatalkan hanya karena keinginan Presiden Jokowi untuk tidak memasukkan penantangnya dia itu atau kompetitornya itu PDIP. Jadi semua hal yang dilakukan Jokowi hari ini adalah upaya untuk betul-betul membasmi aktivitas politik PDIP. Ini Bung Rocky ya, saya jadi merenung ya. Jadi kalau dulu ya kita kan bicara dan mengkritik bahwa pemerintahan di masa lalu itu terutama di era Pak Harto itu sangat sentralistis gitu, dan mulai terjadi desentralisasi, ada otonomi daerah dan sebagainya. Tapi saya kira sekarang ini yang terjadi ini ya ini terjadi sentralisme tapi dalam bentuk yang berbeda. Yang menjadi pemegang otoritas itu adalah para ketua umum partai, dan kemudian di atasnya ada Jokowi gitu ya, sebagai yang saya sebut sebagai bos kartel politik itu. Dan para ketua umum partai ini kan yang menjadi pemegang otoritas untuk rekomendasi calon-calon kepala daerah, dan bisa saja mereka angkat dan atau batalkan seperti dalam kasus Airin tadi. Kita bisa perkirakan secara tajam bahwa Jakarta hari-hari ini penuh dengan formulir-formulir yang beredar, apa yang mesti ditandatangani calon bupati di Kabupaten Indonesia Timur, calon bupati, calon wali kota dari Indonesia Barat, segala macam ada di Jakarta untuk berebut tanda tangan pengesahan formulir pendaftaran. Tetapi keadaan ini tidak akan melahirkan optimisme karena rakyat menuntut sesuatu yang lebih transparan. Jadi ada kesibukan pencalekan, dan karena kesibukan itu terkait dengan reshuffle, dan reshuffle itu hanya dilihat sebagai tukar tambah jangka pendek dan tidak ada urusannya dengan upaya untuk memulihkan ekonomi rakyat, maka kita lihat ketegangan ini akan dibawa selama 2 bulan ini sampai peristiwa pergantian kabinet, pergantian presiden. Dan ketika pergantian presiden akan diuji lagi apakah kabinet Pak Prabowo ini akan efisien, atau justru yang dia pentingkan adalah penempatan orang-orang sehingga dia jadi bengkak lagi kabinet itu kan. Tapi itu urusan mereka. Urusan kita adalah menuntun demokrasi supaya tidak tergelincir ke wilayah-wilayah arogansi, ke wilayah-wilayah yang sekedar jadi tempat tukar tambah dan transaksi-transaksi kekuasaan di pasar gelap. Oke Bung Rocky, buat kita tetap jaga akal sehat. Salam akal sehat. Salam akal sehat.